Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kiai Mustafa, Bapak Takmir Masjid Al-Firdaus beserta ibu-ibu, wabil khusus jamaah dari Sumber Baru ya. Beliau ini para pendekar semua, karena kemana-mana beliau membawa celurit. Hati-hati panjenengan yang di Sumber ini. Maksudnya bawa celurit itu tiap hari ada yang nebang tebu ya, ada yang ngarit padi ya, ada yang beliau menjadi ninja, loncat-loncat di pohon kelapa karena nyari tegan. Masya Allah. Ada juga beliau yang punya peliharaan ya. Kalau zaman dulu kuda, beliau punya sapi. Masya Allah. Jadi semuanya bawa celurit. Kalau pagi, kalau gini enggak. Jadi kalau begal takut sama beliau ketika sama bawa celurit ya. Masya Allah. Alhamdulillah, yang sudah datang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana materi yang dahulu tentang sholat ya, kita mengambil makna arti sholat bagi seorang muslim. Sholat itu yang pertama merupakan rukun apa? Islam. Jadi ketika rukun Islam itu ditekankan, seseorang yang disebut sebagai seorang muslim berarti dia sholat. Yang membedakan antara dia seorang muslim atau bukan dari sholat. Lek ngaku Islam berarti butuh sholat. Jadi sholat itu rukun Islam, tidak bisa ditinggalkan. Ketika dia meninggalkan sholat berarti ditanyakan keislamannya. Maka di masyarakat kita yang disebut dengan Islam KTP adalah KTP-nya Islam tapi tidak sholat. Kalau sholat berarti dinamakan Islam. Itu makna sholat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kenapa sholat itu ditekankan? Karena sarana kita itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang punya keluarga berdialog di rumah beserta pasangan, senang apa tidak? Senang. Panjenengan ketika di rumah yang ibu-ibu sudah melahirkan anak, anaknya menjadi remaja, menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi berkeluarga, ketika panjenengan berkomunikasi dengan anak, senang apa enggak? Senang. Tapi ada sebagian orang tua yang kehilangan anaknya bertahun-tahun enggak pulang. Kira-kira senang apa enggak? Enggak senang. Tapi beliau ada putranya yang di Malaysia, putrinya. Ya, walaupun enggak pulang tapi Masya Allah ngirim banget. Ya, itu senang tapi karena ada beritanya. Ya, senang karena ada beritanya. Yang tidak senang itu adalah ketika kita punya orang yang dicintai tidak ada beritanya, ditelepon tidak bisa ya, ternyata sudah puluhan tahun tidak ada komunikasi, itu sedih. Lah sholat ini adalah merupakan jembatan kita
sarana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, berupa pasangan, berupa keluarga, berupa harta benda, berupa kenikmatan sehat, berupa rizki dan lain sebagainya. Bukti kita bersyukur kepada Allah adalah dengan sholat. Itu salah satu bukti. Sampai dikatakan di dalam hadis, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian menunaikan sholat, maka dia sedang bermunajat atau berbisik kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari, kitab Mawaqidus Shalat. Ya, jadi ketika seorang sholat itu dia sedang berbisik-bisik dengan Allah. Berarti kalau berbisik-bisik dengan Allah ada sesuatu yang istimewa. Panjenengan kumpul gini, tiba-tiba ada yang berbisik-bisik. Bisa jadi ada hal yang istimewa yang disampaikan dan rahasia. Ya. Itulah makna sholat. Kita berbisik dengan Allah, artinya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, aku telah membagi as-salat, ya, maksudnya surat Al-Fatihah. Ternyata surat Al-Fatihah itu maknanya besar. Antara aku dan hambaku menjadi dua macam, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Seperti bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu ternyata menjawab. Apa jawabannya? Hambaku telah memujiku, hambaku telah memujiku. Nah, jadi ketika imam mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin pada surah Al-Fatihah, itu Allah menjawab hambaku telah memujiku. Oleh karena itu kenapa bacaannya itu harus pelan, agar Allah menjawab dulu baru dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Dijawab lagi oleh Allah, hambaku telah memujiku. Maliki Yaumiddin. Dijawab lagi oleh Allah, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijawab lagi oleh Allah, inilah bagian bagi diriku dan hambaku, dan bagi hambaku adalah apa yang diminta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagi hambaku dan bagi hambaku adalah apa yang dimintanya. Sampai surat Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Jadi panjenengan, kalau sholat kita, kalau sholat tanpa baca Al-Fatihah, sah apa tidak sholatnya? Tidak sah, ya. Tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Karena dalam surah tadi ada jawaban-jawaban yang diberikan Allah kepada bagi para pembacanya. Kemudian yang ketiga adalah makna dari sholat itu, sholat merupakan taman berbagai ibadah. Ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, puncaknya itu adalah sholat. Di dalam taman itu terdapat tanaman-tanaman yang berpasangan dan indah, atau zikir-zikir yang indah, ya. Ada takbir Allahu Akbar,
Artinya apa nih? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Kemudian berdiri, kemudian rukuk, ya. Kemudian sujud, duduk di antara dua rukuk, itu punya makna masing-masing. Dan kita dianjurkan menjadikan sholat ini adalah sebagai apa? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat. Ini merupakan gandengan Bapak Ibu. Sabar dan sholat. Jadi orang yang sholat itu harus punya sifat sabar. Kalau belum sabar berarti sholatnya belum bagus, belum baik, belum khusyuk. Karena sholat itu kita dididik untuk tenang. Sampai Rasulullah SAW mengatakan pada salah satu sahabat Bilal, ya, "Arikhna bis sholat ya Bilal." Ya. Bahagiakan dirimu, ya diri kita dengan sholat wahai Bilal. Jadi sholat itu untuk menuju kebahagiaan seorang hamba dari aktivitas-aktivitas yang melelahkan, dari aktivitas-aktivitas yang menjenuhkan, agar kita itu rileks, tidak stres, yaitu dengan sholat. Beliau yang dari Sumber Baru, pekerjaannya ada yang ngangkat tebu tiap hari. 1 truk, bayangkan 1 truk diangkat sendirian, ada ya? Tidak ada Pak? Tidak ada, berlima ya atau bertujuh gitu ya. Loh, tapi lumayan berat tebu itu. Tebu itu isinya apa Bu? Pak? Air apa? Gula yang kita minum tiap hari apa enggak? Kita minum tiap hari. Kira-kira kalau panjenengan nggak ada tebu, enak enggak masakan? Nah, enggak enak. Ya, hidup itu ada pahit, ada manis. Kalau pahit terus enak apa enggak Bu? Enggak enak, jamunya pahit terus. Ya, sayur bayam pahit terus. Ya, goreng ikan tongkol pahit terus, enggak ada gula. Enak enggak? Enggak enak. Ya, karena beliau berjasa yang angkat tebu ini. Ya, kita doakan beliau kuat, sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya adalah sholat merupakan cahaya di dalam hati-hati kaum mukminin dan juga cahaya saat kaum manusia dikumpulkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amal mereka. Bayangkan orang yang rajin sholat, gemar sholat, khusyuk dalam sholat, insya Allah wajahnya bercahaya di dunia apalagi di akhirat kelak. Karena kelak itu yang dipertanggungjawabkan pertama kali ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari salatnya. Jadi membawa cahaya salat yaumil akhir. Ya. Insyaallah banyak bapak-bapak dan ibu sekalian ya, malam-malam bercahaya ya salat gitu. Banyak bercahaya sekarang malam-malam sholat ya. Ada yang bercahaya karena lihat HP, ada yang bercahaya karena sholat. Tapi putra putri kita malam-malam bercahaya apa enggak Pak Bu? Bercahaya nggih? HP ini bercahaya, masya Allah. Ya, kalau zaman dahulu itu bercahaya dari sholatnya. Tak pernah saya ceritakan. Ada seorang ibu-ibu yang sudah sepuh. Beliau tiap malamnya ngaji baca Quran. Belum ada lampu pun matinya jam berapa kalau zaman dahulu? Jam 10, jam 9 sudah mati lampunya. Sehingga dia pakai apa? Oblek untuk ngaji. Jadi amalannya dia pakai oblek untuk ngaji, baca Quran atau pakai senter. Nah, dulu zaman senter pakai baterai, disenteri atau dipakai oblek. Dia rutin ngaji walaupun sudah sepuh, sudah tua.
Selain ngaji dia juga sholat malam. Selain sholat malam rajin, beliau ternyata ada amalan yang istimewa, yaitu beliau memaafkan orang yang pernah menyakitinya, memaafkan orang yang mendoliminya, memaafkan orang yang mungkin ngerasani dia, menghibai dia. Begitu seterusnya setiap hari. Dan wafatlah dia kurang lebih 30 tahun kemudian. Dan ketika ada pembangunan jalan tol, digali kuburannya itu karena kena wajib jalan tol di suatu tempat itu. Ternyata setelah digali, kain kafannya masih ada, baunya harum. Digali lagi, kok bisa masih ada kain kafannya ini? Digali lagi, ternyata jasadnya masih utuh. Padahal sudah 30 tahun yang lalu dia meninggal dunia. Ini ada di mana beliau ini? Ada di Jawa Timur, bukan di luar negeri. Tepatnya insya Allah di daerah Tuban sana. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga jasad hambanya yang rajin beribadah, menjaga jasad hambanya yang rajin sholat, menjaga jasad hambanya yang rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan sebelum kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan ketika di alam kubur. Alam kubur itu merupakan kenikmatan pertama kali. Paling nikmat adalah hamba yang rajin dalam sholatnya. Itu paling nikmat kelak di alam kubur. Banyak orang yang menyesal di alam kubur itu pengen kembali ke dunia agar sholatnya rajin. Banyak orang yang menyesal di alam kubur dikembalikan ke dunia agar sholatnya panjang, lebih khusyuk. Banyak orang yang ingin keluar dari alam kubur agar ibadahnya lebih giat lagi, sehingga dia mendapatkan nikmat kubur dan kelak menikmat dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penyesalan bagi orang yang melalaikan sholat. Na'udzubillah min dzalik. As-sholatu nur. Sholat itu adalah cahaya. Barang siapa menjaga sholatnya, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Kemudian yang keenam adalah makna dari sholat itu merupakan sumber kebahagiaan jiwa-jiwa kaum mukminin dan menjadi penyejuk pandangan, sumber ketenangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyejuk mataku, penenang hatiku ada pada sholat. Sampai digambarkan ulama-ulama terdahulu, para imam-imam besar, imam madhab, itu jangan dikira imam itu lancar ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah, lancar mengarang kitab-kitab hadis-hadis. Enggak. Ternyata dahulu itu ada penguasa yang zalim, penguasa yang tidak mau kalah dengan kiai-kiai, penguasa yang mendzalimi para ulama-ulama terdahulu. Itu ada seperti itu. Sehingga para ulama, imam-imam dahulu itu yang tidak sesuai itu dipenjara. Ada yang dipenjara sampai dipukuli punggungnya sampai bungkuk, dicambuk dengan ratusan cambuk, sehingga ketika dia dibebaskan, ya, anaknya mengatakan, dahulu abahku itu ketika belum dihukum dipenjara oleh raja, dia itu sehari bisa sholat 300 rakaat. Dahulu abahku ini sebelum dihukum
oleh raja, dia bisa sholat 300 rakaat. Panjenengan pernah sholat 300 rakaat? Belum pernah. Ya 20 rakaat aja tarawih aja, aduh capek. 300 rakaat. Tetapi disampaikan oleh anaknya, ketika sudah bapakku sudah dihukum cambuk, banyak yang cedera di punggungnya, berjalan berdiri pun agak kesulitan, beliau sekarang sholatnya tinggal 150 rakaat. Panjenengan ada yang kuat 150 rakaat? Padahal ngangkat-ngangkat masih kuat ya. Sama, saya belum pernah 150 rakaat. Ya. Ya. Jadi begitunya mereka karena pengen surganya Allah, walaupun kondisinya ekonominya biasa-biasa saja, tapi taatnya kepada Allah luar biasa. Kaya, lebih kaya daripada orang yang kaya. Ya. Karena sholat itu kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi dijalankan. Jadi sampai seperti itu. Jadi kalau ada anak muda atau keluarga kita yang kurang bahagia, itu bukan berarti kurang refreshing, bukan berarti kurang tamasya, bukan berarti kurang ke laut, tetapi kurang sholat. Ya Ustaz. Kalau keluarga kita masih belum bahagia, itu bukan kurang main-main ke hutan, ya, main-main ke Nyi Roro Kidul, dah. Tapi kurang sholat. Karena kita ketika sholat ruku, badannya lurus, punggungnya lurus, itu bagus untuk kesehatan. Ketika sujudnya agak lama, melancarkan sirkulasi darah ke otak, mencegah stroke dan lain sebagainya. Manfaatnya sholat kalau tumaknina pelan-pelan itu banyak sekali. Ya, kemudian yang ketujuh adalah sholat penyebab dihapuskan dosa, kesalahan dan keburukan. Jadi kalau kita rata-rata nun sewu, ada yang tidak punya dosa? Tidak ada. Nabi aja dosanya diampuni oleh Allah. Tak dosa saya, masa? Nabi aja dosanya diampuni oleh Allah. Oleh karena itu menghapus dosa itu dengan sholat. Apalagi sholat jamaah, pahalanya berapa? 27 derajat. Ya, jadi seperti itu. Dikatakan dalam hadis, sholat yang 5 waktu dan sholat Jumat sampai sholat Jumat berikutnya sebagai penebus atas atau penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Kemudian yang ke-8, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah ini banyak. Yang jauh dari masjid bisa sholat di musola, yang jauh dari musola bisa sholat bersama-sama tetangganya, ya. Dan insya Allah itu pahalanya 27 derajat, ya. Tapi jarang sekarang, rata-rata ada musolanya ya di tempat-tempatnya, ada masjid, ada musola numpuk dan fasilitasnya bagus, sumber baru apalagi masjidnya bagus-bagus, mewah, kamar mandinya saja ada dindingnya kayaknya dari granit itu ya. Airnya mengalir terus, panjenengan mau mandi bebas. Ya. Sumber baru, bagus-bagus masjidnya. Ya. Di sini masya Allah ada penginapannya, ada pondoknya, pondok tahfidz insyaallah ntar lagi. Dan beliau yang memimpin, semoga diberkahi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini nggak selesai tentang sholat, ya, entah kapan atau suatu saat nanti dilanjutkan. Tapi ini penting bagi kita sekalian untuk memperbaiki sholat kita masing-masing.
agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa tadi? Kalau ingin bahagia salat. Kalau ingin sabar salat. Kalau pikiran tenang salat. Kalau hutangnya ingin lunas, kenapa Bu? Hah? Bayar. Majer gitu. Ada yang punya utang di sini? Tidak ada ya? Oh, alhamdulillah ada ya. Tadi otang gitu. Alhamdulillah. Tetap walaupun punya utang tetap sholat, tambah khusyuk pada Allah. Ya Allah, lunaskanlah utang saya ya Allah. Nah, itu. Tetap sholat. Jadi kalau pengen bahagia itu sholat yang lama, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama, sholat. Apalagi sholat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Wah, baru kenal wes ya. Napa Bu? Dunia sementara, akhirat selamanya. Jangan korbankan sholat untuk dunia sementara, tapi sholatlah untuk akhirat yang selamanya. Jadi ngoten nggih, mohon maaf sebelumnya dan terima kasih pada jamaah Qabilah Tahlil Sumber Baru. Pada kesempatan ini materinya tentang sholat ya. Insya Allah tidak mengurangi kita berusaha mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan doa dari Bapak Kiai Mustafa kepada beliau, kami persilakan.